Pemirsa, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam hal memperkuat karakter bangsa dan memperkuat kecintaan kepada tanah air, maka gerakan kepanduan menjadi salah satu pilarnya. Gerakan kepanduan atau pramuka memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Apalagi jika dibaca, tujuan pendidikan kepramukaan adalah untuk dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan juga memiliki kecakapan hidup. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 3 April 2024 dengan tema Langkah Mundur Pembentukan Karakter bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu ikut pramuka juga? Cuma sampai SMP. Sampai SMP. Tapi pernah ikut ya? Pernah ikut. Pernah ikut dan pasti pernah merasakan manfaatnya. Kita akan bahas juga bagaimana sebetulnya opsi-opsi soal wajib atau tidaknya ekstrakurikuler pramuka ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan arus mudik Lebaran. Diskon tarif tol mulai berlaku. Nah, ini sesuatu yang bagus untuk pengguna jalan. Betul. Tapi akhirnya sekarang kalau kita lewat jalan tol, Aris, luar biasa macetnya loh, karena banyak sekali mobil sekarang. Bagaimana nih kira-kira? Ya, sebenarnya ini keputusan yang cukup bagus. Bagus kenapa? Karena tahun ini pemerintah memprediksi akan ada 190 jiwa lebih yang akan juta ya. 90 juta jiwa lebih yang akan mudik. Wow. Berarti kan itu harus diatur. Betul. Ya kan? Salah satu mengaturnya adalah di lalu lintas di jalan tol. Bagaimana menarik orang untuk mudik lebih awal, sehingga dibuatlah kebijakan untuk memberikan diskon tarif tol, ya kan? Ya, mulai Jumat ini. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Jadi sampai Jumat. Jam 5 pagi. Diharapkan mudik lebih awal, sehingga terpecah mobilisasinya sampai puncak arus mudik nanti. Oke. Jadi memang ini langkah yang mendukung imbauan Presiden ya. Betul. Supaya kemudian ada sebagian masyarakat Indonesia yang memang mungkin untuk mudik lebih awal, jangan mendekati hari H Lebaran. Betul. Oke. Kita walaupun harapkan di Malaysia gratis 2 hari ya. Oh, gratis 2 hari? Gratis 2 hari kalau di Malaysia. Iya, karena Malaysia penduduknya sedikit. Jadi nanti jasa marganya tapi di sana. Indonesia diskon 6 hari. Oh, ada diskon 6 hari 6 ya? hari. Tetap saja ini produktivitas yang tinggi nih. Jasa marga dan operator jalan tol lain nggak usah khawatir. Baik, kita ke berita selanjutnya pemirsa dan Aris di halaman 2. Ini masih dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Gali keadilan substansial dari kesaksian 4 menteri. 4 menteri rencananya akan dimintai keterangan Jumat ya? Jumat. Ini kira-kira akan ada substansi apa yang akan diperoleh dari para menteri ini, Aris? Ya, beberapa waktu lalu kita pernah bicara juga di sini soal sidang MK kan. Kemungkinan gugatan ke MK, waktu itu masih kemungkinan ya kan? Betul. Dan kita sempat bicara soal bagaimana MK tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi juga melakukan langkah-langkah progresif dalam menyidangkan gugatan pemilu. Dan ini menurut saya ini salah satu langkah progresif dari bentuknya ya? Dari MK ya, bahwa mereka akan memanggil 4 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan satu lagi Menko PMK. Nah, apa yang akan digali dalam beberapa hari ini kan kita lihat di sidang MK itu ada yang dipermasalahkan itu adalah hal-hal kebijakan pemerintah sebelum hari pemilihan ya kan, bansos segala macam ya kan. Nah, itu yang akan digali oleh MK ya kan. Sekali lagi ini bukan soal menang kalah, kita pernah bilang ya kan, soal bagaimana kita memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, bagi Indonesia, bahwa seperti apa sebenarnya pemilu yang jurdil, jujur dan adil dan bermartabat. Betul. Gitu, baik,
Kita harapkan memang ada substansi yang akan keluar ya, yang akan bisa kita dapat dari keterangan dari 4 orang menteri yang rencananya hari Jumat akan dilakukan. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini pemirsa diberi judul Langkah Mundur Pembentukan Karakter. Ini kalau kepada teman-teman saya Aris yang pernah ikut pramuka dan bukan hanya ikut ya, sangat serius sampai ikut jambore di Cibubur, sampai berbagai kegiatan. Mereka merasa ini langkah sangat mundur. Tetapi untuk beberapa orang yang ikut pramuka hanya ikut-ikutan, mereka bilang masalahnya di mana ini? Ya nggak apa-apa dong, kan orang boleh memilih. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh editorial Media Indonesia untuk membahas soal pramuka ini, Aris? Iya, di tengah situasi saat ini, di mana media sosial segala macam sudah, itu hal baik, tapi itu bisa juga kita bilang sebagian besar ada yang meracuni, ya kan, generasi muda kita. Gawai-gawai ini, Gawai-gawai itu, gadget. Maka dibutuhkan kegiatan yang punya manfaat bagi anak sekolah, ya kan. Dan salah satunya pramuka, ya kan. Bagaimana pramuka itu kan, kalau kita dulu kita beraktivitas di luar ruangan, ya kan, camping, motorik kita bergerak motorik, ya, tidak mager nih. Itu yang menurut saya dasar, yang dasar. Tapi kita kalau lihat pramuka itu berdiri di Indonesia, setidaknya itu alat perjuangan juga gitu loh. Sejarah panjangnya ada. Jika itu dikenalkan sejak dini ke anak-anak sekolah sekarang, sejak dini, itu akan ada manfaatnya untuk ke depan. Bagaimana cinta tanah air, cinta lingkungan. Cinta lingkungan loh pramuka itu kan. Saya kira itu. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian ketika tidak diwajibkan sebagai ekstrakurikuler, maka itu serta-merta akan membuat pramuka langsung kehilangan minat. Apakah itu benar apa tidak, kita akan bahas, Aris dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 3 April 2024, Langkah Mundur Pembentukan Karakter. Langkah mundur pembentukan karakter. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus sama rata di seluruh penjuru tanah air agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga berfungsi memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan kepada tanah air. Dalam hal memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan terhadap tanah air, Gerakan Kepanduan menjadi salah satu pilarnya. Gerakan Kepanduan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan, Gerakan Kepanduan memberikan sumbangsi besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan tokoh-tokoh kepanduan adalah para pahlawan nasional seperti Proklamator Insinyur Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Artinya, Gerakan Kepanduan yang di era kemerdekaan menjadi gerakan pramuka menjadi salah satu sarana untuk membentuk karakter bangsa generasi muda dan para penerus bangsa. Apalagi jika dibaca tujuan pendidikan kepramukaan disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka juga bertekad agar murid yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini ke depan.
Maka menjadi lumrah jika kurikulum 2013 memasukkan gerakan pramuka sebagai ekskul yang bersifat wajib. Hal itu tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kekuatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di tengah arus deras globalisasi saat ini, kehidupan berbangsa sangat mudah terkikis. Nilai-nilai budi pekerti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah sangat longgar. Dengan pertimbangan itu, pendidikan yang dapat menanamkan budi pekerti serta memperkuat karakter bangsa, kecintaan terhadap tanah air sudah sepatutnya dipertahankan. Karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah bisa dibilang sebuah kemunduran dalam memperkuat karakter bangsa. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ekskul pramuka menjadi ekskul yang sukarela untuk diikuti oleh peserta didik. Artinya itu hanya pilihan. Peserta didik bisa memilih ikut atau tidak. Padahal nilai-nilai kebangsaan, kecintaan kepada tanah air, dan penguatan karakter adalah sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini atau sekolah dasar bahkan yang menengah pun belum bisa menentukan pilihan mereka sendiri, apa yang baik atau buruk buat mereka. Perlu diingat, kepramukaan berbeda dengan ekstrakurikuler lainnya. Ini tidak lepas dari sejarah panjang dan peran kepramukaan dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan kepramukaan sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Daripada menurunkan derajat kepramukaan, lebih baik naikkan statusnya menjadi salah satu mata pelajaran. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Aris, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini pramuka dibebaskan dari kewajiban ekstrakurikuler wajib dan menjadi pilihan sukarela. Anda setuju atau tidak setuju dengan peraturan Mendikbud ini nih, Pak Tasrik? Ya, peraturan Mendikbud ini menurut saya adalah sebuah langkah mundur dalam pembentukan karakter anak-anak masa depan bangsa. Oh, di kenapa, samping Pak? itu, langkah yang diambil ini adalah langkah kebablasan. Dan cenderung menteri kita ini tidak paham tentang sejarah. Kita tahu persis bahwa bagaimana Bung Karno semangatnya membuat negara ini jadi merdeka, kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu karena jiwa-jiwa kepanduan yang tokoh-tokoh bangsa miliki. Kemudian kita tahu di zaman Pak Harto dan sampai dengan Pak SBY itu sangat diperhatikan, bahkan di APBN kan yang cukup besar untuk bagaimana melatih anak-anak kita supaya mempunyai jiwa kepanduan. Karena saya dari kecil memang sebagai hobi mengikuti pramuka, bahwa kita dibentuk bagaimana karakter kita, disiplin, ketangguhan, dan unggul. Coba nanti Bang Aris, Bang Leo lihat, itu anak-anak yang rata-rata yang mengikuti Paskibraka itu rata-rata dia alumni pramuka. Karena dia sudah punya dasar, bahkan mengantarkan mereka menjadi TNI, anggota TNI Polri. Jadi lebih unggul dibandingkan dengan yang tidak ikut pramuka. Pak Tasrik, ini peraturan Menteri Pendidikan ini kan hanya menghilangkan sifat wajib dari ekstrakurikuler pramuka, tapi bukan menghilangkan pramukanya, Pak. Jadi pramuka itu tetap bisa dipilih sebagai ekskul bagi siswa peserta didik. Itu kan berarti tidak masalah harusnya, Pak. Menurut Anda bagaimana, Pak? Iya, tapi kan kalau ada pilihan lain, tentu materi pendidikannya berbeda ya.
Bisa saja anak-anak sekolah dia lebih memilih yang lebih, karena pramuka ini memerlukan fisik, memerlukan kedisiplinan, Gerakan-gerakan memerlukan kegotong royongan. Jadi berbeda dengan katakan program lain itu yang nah inilah makanya saya berharap presiden itu kan diamanahi mempunyai hak prerogatif memilih menteri, tolong dong memilih menteri itu sesuai dengan keahliannya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Pak Makarim ini kan seorang bisnismen, tetapi dijadikan menteri. Kalau zaman dulu itu yang namanya menteri itu paling tidak dia rektor UI lah, rektor UGM lah, jadi paham tentang bagaimana pengelola pendidikan. Tapi kan di sekitar seorang menteri pasti banyak ahli, Pak, banyak staf ahli, banyak dirjen yang tentunya juga punya pengalaman begitu. Bagaimana tuh Pak Tasrik? Iya, kalau menterinya mau mendengar masukan. Tapi kalau menterinya nggak mau dengar masukan, itu kan repot juga. Poinnya itu jadi juga ya. Saya berharap Pak siapapun yang jadi presiden akan datang, tolong membentuk kabinet menaruh orang-orang di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini soal keahlian, tapi kita akan bahas selepas jeda, Aris, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Tadi Pak Tasrik mengatakan tidak setuju, Aris, karena kalau kemudian sukarela, kemungkinan nanti siswa tidak memilih pramuka. Bagaimana kira-kira? Gini ya, saya punya anak ya, Leo juga ikut pramuka. Memang ada yang salah kalau menurut saya ya, selama ini soal pramuka. Kenapa? Kalau nggak salah setiap Rabu ya, itu hanya diwajibkan mengenakan seragam pramuka. Baju seragam. Iya kan? Tapi di sekolahnya tidak melakukan kegiatan pramuka. Iya kan? Seperti kita dulu. Nah, karena itu menurut saya, ya itu yang perlu diperbaiki. Bukan justru dijadikan pilihan. Kalau dijadikan pilihan, saya jamin tuh pasti nggak akan ada yang pilih. Nggak ada yang mau pilih itu? Pramuka, ya kan? Karena anak sekarang malas gerak. Iya, betul. Banyak. Justru ditingkatkan. Iya kan? Wajib atau bahkan dimasukkan dalam kurikulum, sehingga anak-anak itu wajib ikut dengan kurikulum yang jelas. Apa target yang akan diraih dengan anak-anak ikut pramuka sejak kelas berapa gitu kan? SMP kelas 1 misalnya, sudah harus ikut pramuka dengan kurikulum yang jelas. Mereka harus melakukan apa? Ada apa satuan kredit yang harus dia selesaikan? Itu mungkin akan lebih bermanfaat. Selama ini memang ada yang salah dengan pramuka ini. Tidak seperti zaman kita dulu ya kan. Hari Rabu pakai baju pramuka. Pakai tapi bajunya tidak saja. Hanya pakai seragamnya saja. Akhirnya menjadi beban orang tua toh. Tapi untuk beli ini kan seragam. sudah jadi peraturan menteri ya. Ini sebaiknya seperti apa? Apakah diberlakukan dulu sekian waktu, kita lihat, kita evaluasi, atau memang dari awal ya kumpulkan lagi deh, dengarkan lagi pendapat dari segenap pemangku kepentingan. Seperti apa usulannya? Ketika peraturan ini diputuskan, banyak dari berbagai kalangan mempertanyakan keputusan Mas Menteri kan, dari kalangan DPR, dari Kuarnas, dari beberapa orang. Ya, kumpulkan mereka, ya kan. Nggak ada salahnya didengar, ya kan. Itu dia. Bisa diubah, tidak ada yang tidak bisa diubah kan. Baik, kita harapkan tentunya Mas Menteri dengan keluasan pengalamannya, bisa juga memiliki kebijaksanaan untuk mendengarkan lagi. Baik, kita harap pembicaraan kita ini berguna. Aris Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, di tengah arus deras globalisasi saat ini, kehidupan berbangsa sangat mudah terkikis. Nilai-nilai budi pekerti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah amat longgar. Dengan pertimbangan itu, maka pendidikan yang dapat menanamkan budi pekerti serta memperkuat karakter bangsa, kecintaan terhadap tanah air sudah sepatutnya dipertahankan. Perlu diingat bahwa kepramukaan berbeda dengan ekskul lainnya. Ini tidak lepas dari sejarah panjang dan peran kepramukaan dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Pramuka sudah jadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Saya Lona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.